Belajar sejarah sangat penting karena memiliki banyak manfaat bagi individu dan masyarakat. Mengapa belajar sejarah itu penting? Salah satunya adalah agar kita dapat mengenal identitas dan budaya. Sejarah membantu kita memahami asal-usul dan perkembangan budaya, tradisi, dan identitas bangsa. Berikut adalah beberapa fakta sejarah yang dapat disimak oleh sobat pencari fakta sekalian. Selamat menyaksikan. Perundingan Rumroyen, 7 Mei 1949. AMB 2 yang dilakukan Belanda ini dikecam dunia internasional. Belanda bersedia kembali mengadakan perundingan. Perundingan inilah yang disebut Perjanjian Rumroyen. Hasil dari perundingan ini, antara lain, agar perang gerilya dihentikan, dan Indonesia-Belanda bekerja sama dalam memelihara ketertiban dan keamanan. Pemerintahan Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta dan akan digelar konferensi meja bundar dalam waktu dekat. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Pengakuan kedaulatan Indonesia dilakukan di Amsterdam dan Indonesia. Di Indonesia, pihak Indonesia diwakili Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan Belanda diwakilkan oleh Wakil Tinggi Mahkota Belanda, A.H.J. Loving. Sementara itu, di Belanda, pihak Indonesia diwakili Muhammad Hatta, dan Belanda diwakili Ratu Juliana. Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kegagalan konstituante membentuk Undang-Undang Dasar baru, pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950, membuat perpecahan dalam konstitusi. Presiden Soekarno mengumumkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisi 1. Bubarkan konstituante. 2. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Peristiwa G30 SPKI 1965. Dalam peristiwa G30 SPKI, terjadi penculikan dan pembunuhan para jenderal TNI Angkatan Darat, Partai Komunis Indonesia, atau PKI, dan pasukan Cakrabirawa dianggap bertanggung jawab. Hal ini dilakukan atas isu pembentukan Dewan Jenderal untuk menggulingkan Soekarno. Maijen Soeharto, sebagai Panglima Kostrat, memimpin gerakan penumpasan para pelaku. PKI dan Cakrabirawa pun dibubarkan. Tak hanya itu, ribuan orang yang dianggap simpatisan PKI di berbagai daerah dibunuh. Super Semar 1966. Setelah peristiwa G30 SPKI, kondisi politik bergejolak dan berdampak ke semua bidang. Hal ini membuat Presiden Soekarno lengser. Salah satu kontroversi adalah adanya surat perintah 11 Maret atau Super Semar yang dikeluarkan Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966. Isinya antara lain memberi mandat kepada Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan dan politik. Super Semar inilah yang mengantarkan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia. Peristiwa Malari 1974. Peristiwa Malari atau Malapetaka
15 Januari. Terjadi pada 15 Januari 1974. Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta berdemonstrasi karena kebijakan Soeharto dianggap terlalu berpihak pada investasi asing. Peristiwa Malari 1974 ini menewaskan 11 orang dan 128 orang mengalami luka berat dan ringan. Selain itu, 685 mobil hangus dan 120 toko rusak, bahkan hancur. Kerusuhan Mei 98, 1998. Meski perkembangan ekonomi di masa Soeharto cukup pesat, terjadi banyak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di pemerintahan. Krisis ekonomi pun datang dan memperburuk situasi politik. Demonstrasi terjadi di mana-mana, hingga terjadi kerusuhan yang memakan banyak korban jiwa, serta terjadi penculikan terhadap aktivis. Soeharto akhirnya mundur dari jabatan presiden setelah 32 tahun menjabat, lalu digantikan oleh wakilnya, B.J. Habibie. Peristiwa sejarah. Masa reformasi. Berakhirnya Orde Baru memunculkan era reformasi. Masyarakat kemudian menginginkan agar dilakukan pemilu yang adil. Maka, digelarlah pemilu pertama di era reformasi pada tahun 1999. Pemilu ini mengantarkan K.H. Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur, menjadi presiden keempat. Belum habis masa jabatannya, Gus Dur didesak mundur dan bersedia mengundurkan diri. Megawati Soekarnoputri, yang menjabat wakil presiden, diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, dilakukan pemilu pada tahun 2004 dan 2009. Yang akhirnya memenangkan Susilo Bambang Yudhoyono, atau SB. Pemilu selanjutnya, tahun 2014, dimenangkan oleh Joko Widodo, yang menjabat dari tahun 2014 sampai tahun 2024. Dan kemudian, dilanjutkan dengan pemilu selanjutnya, yang dimenangkan oleh Presiden Indonesia berikutnya, yaitu Prabowo Subianto.